Saudaraku, dalam beberapa percakapan, khususnya di kitab Injil, dijelaskan bahwa bukan orang yang berkata, "Aku sudah membuat banyak mukjizat, aku sudah bernubuat," itu layak di hadapan Tuhan. Bahkan dalam Injil Matius, Tuhan berkata, "Pada saat nanti aku akan berterus terang kepadamu, enyahlah daripadaku, hei pembuat kejahatan." Jadi bukan orang yang menyeru dia Tuhan lalu melakukan mukjizat, melakukan nubuat, itu yang layak di hadapannya. Namun Tuhan Yesus Kristus kemudian menjelaskan, siapakah yang layak adalah orang yang hidup menuruti kehendak Bapa. Demikian juga ketika berhadapan dengan orang-orang hebat yang mengajarkan Taurat Tuhan, Tuhan Yesus justru mengkritisinya, "Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada mereka ini, kamu tidak pantas mendapatkan bagian dalam kerajaan surga." Karena yang terpenting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita berkenan atau diperkenan Bapa, yaitu melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus Kristus sendiri juga mengungkapkan satu statement dalam sabdanya, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya." Jadi bagi kita dalam kehidupan kita ini, yang penting menjadi catatan bagi kita adalah bagaimana kita berkenan kepada Allah. Bukan karena banyaknya uang yang kita bawa ke gereja, bukan karena banyaknya orang-orang yang kita beri uang atau ya kita ringankan beban-beban mereka, tetapi yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pengikut Kristus adalah kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya, bukan kehendak kita sendiri. Seringkali kita memberi yaitu didasarkan dari keinginan kita sendiri, didasarkan atas kesenangan kita sendiri, kemauan kita sendiri. Tetapi ya, kalaupun kita melakukan hal demikian dan di mata orang lain itu baik, namun kalau itu tidak dikehendaki oleh Bapa, maka apapun yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Oleh karena itu, hidup diperkenan oleh Bapa itulah yang menjadi tujuan kita. Tuhan Yesus Kristus menegaskan ketika ada orang memberikan apresiasi terhadap ibu dari dia, "Berbahagialah susu yang menyusuinya." Dia menyatakan yang bahagia ialah orang yang memegang perintahku dan melakukannya. Jadi yang perlu kita pegang di sini sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya adalah apakah kita mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kita, apakah hidup kita sesuai dengan apa yang Dia mau. Itu yang harus jadi catatan penting kita. Karena itu melalui Rasul Paulus, dia memberikan peringatan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini dalam hal apa saja, termasuk dalam hal melakukan hal-hal yang menurut dunia itu baik. Janganlah melakukannya seperti apa yang dilakukan oleh dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang dunia dilakukannya demi dan bagi kepentingannya sendiri, untuk ketenarannya, untuk menaikkan ratingnya, dan seterusnya. Oleh karena itu jangan melakukan apapun seperti apa yang dilakukan oleh dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mengerti yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna, itulah yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana kita hidup sesuai dengan kemauan Bapa, bagaimana kita hidup sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu untuk orang yang hidup memegang perintahnya dan melakukannya, Tuhan Yesus Kristus bersabda, "Jikalau engkau tinggal di dalam aku," untuk setiap orang yang terus beriman padanya, "dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja." Nah, bagi orang yang hidup sesuai dengan kemauan dan kehendaknya, maka kepadanya Tuhan membuka kedua tangan untuk segala sesuatu yang menjadi permintaan dan permohonannya, bahkan jaminannya tidak terbatas. Dan berbahagialah orang yang memegang dan melakukan perintahnya, karena orang itu disebut sebagai orang yang mengasihi Yesus, dan kepadanya mendapatkan kasih Bapa, kasihnya, dan Yesus menyertainya, menyatakan diri hidupnya di dalam hidup orang tersebut. Jadi marilah kita memanai hidup kita ini dari hari ke hari dalam aktivitas dan kegiatan apapun. Lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Lakukanlah itu dalam namanya. Lakukanlah itu sebagaimana Dia inginkan.
sehingga segala sesuatu yang kita buat di dalam dunia ini adalah merupakan wujud dari kita melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita semuanya. Berbahagialah orang yang memegang dan melakukan perintahnya. Kebahagiaan yang dijaminkan oleh Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Haleluya.